Sungguhlah enak buah durian, tapi tidak enak bagi yang tidak suka. Dengar bu, dengar pak. Sungguhlah enak buah durian, tapi tidak enak bagi yang tidak suka. Walaupun hari hujan, tapi jamaah Masjid Darussalam beriman datang banyak, semoga masuk surga. Sungguhlah enak buah sirsak, tapi tidak enak bagi yang tidak suka. Tadi waktu sholat isya nampak banyak, tapi setelah duduk bersama cuma segini ada. Kemana? Pulanglah. Bu, Pak, masih semangat? Mari kita awali acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang. Mari kita awali acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab kullu amrin sifatin la yubda bi bismillah fa huwa afdal. Jika ibu, adik, kakak di belakang dan rumah memasak lupa mengucapkan bismillah, tidak ada amal ibadah. Kami pun di depan sebagai ayah seorang, bapak mencari nafkah, apa pekerjaannya, dulu mungkin menderes, lupa mengucapkan bismillah, mendodos awal, lupa mengucapkan bismillah, di kantor, dogek, di pasar, menimbang, jualan, pedagang, lupa mengucapkan bismillah. Apapun acara, agenda, kegiatan baik yang lupa kita mengucapkan basmalah, maka fahuwa afdal. Tidak ada amal ibadah di sisi Allah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, semoga acara kita ini beramal ibadah dan tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jus mangga manis diminum dengan kekasih. Dengar bu? Dengar pak? Diminum berdua sesuai sekali. Keringat masuk. Bagi yang menjawab salam, semoga banyak titik. Bagi yang salam. Kalau ingin menjawab salam, kalau enggak tidak semangat menjawab salam, janganlah sampai sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang tua kita ibu? Bapak bu? Bapak pak? Setengah jam ya? Nah, setengah jam ini jam 20 boleh jam kami tambah 30 sampai 40 siap tak siap kita akhiri. Setuju bu? Setuju pak? Nah, ini 30 boleh aku sampai 40 siap tak siap kita akan melaksanakan kegiatan sholat sunnah tarawih dan kegiatan lainnya. Setuju bu? Mantap cile. Burung irian dan burung cendrawasih. Apa aja bu? Pak, burung irian dan burung cendrawasih. Bapak ibu jawab salamnya tadi kok masih. Min firman Allah Subhanahu wa taala di dalam
dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza uyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Apabila diberikan penghormatan berupa salam, apabila orang mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah salam tersebut dengan sesuatu yang lebih elok, lebih mantap, lebih baik daripadanya, atau jawablah dengan yang sepadan. Betul itu, Pak? Iya, Pak. Semangat, Pak. Iya, Bu. Betullah, karena itu adalah firman Allah, sehingga setelah mengaji kita mengucapkan sadaqallahul azim. Qul sadaqallah, katakanlah maha benar sifat Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah, dan ikutilah agama Ibrahim, agama Islam yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Belum katakan, kalaulah betul salam wa ulah sekali hanya. Setuju, Bu? Setuju, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ana imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wa lahul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-hayy salasatun fa yarji'una wa yuwahhidun ahluhu wa maluhu wa amaluhu sallallahu wa sallam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, antum hujan kok dingin, Pak, semangat. Pada malam hari yang berbahagia ini, kajian kita berjudul membentuk generasi yang Islami. Itu judulnya, Bu. Membentuk keluarga, membentuk generasi yang Islami. Ibu bapak yang berbahagia, seraya kita berkata bahwa dalam membentuk keluarga tentu pertama sekali kita di dunia ini ada beberapa kekayaan yang kita punya, yang kita miliki, yang kita cari pagi dan petang di muka bumi ini boleh kita miliki untuk kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Salah satunya tercantum di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa." Kita itu ini
seorang kekasih yang dinamakan wanita. Itu kami katakan lagi. Sunnah linnas syahwat minan nisa, setelahnya perempuan halal, kekasih halal yang merupakan bini, istri tercinta kita. Yang kedua wal banin, anak laki-laki. Rukunnya dalam Al-Quran itu caknya mohon maaf yang disebutkan oleh Allah yang Allah ingin anak itu adalah wal banin, anak jantan, anak laki-laki kekayaan. Wal banat anak tino artinya, tapi dalam wal banin yang berarti anak lelaki. Itulah yang diinginkan manusia. Yang pertama wanita sebagai seorang istri, yang kedua wal banin, yang ketiga yang kita cari pagi dan petang wal qanatirul muqaddarati minat dhahab wal fiddah, yakni harta yang banyak dari emas dan perak. Itulah kita cari pagi dan petang. Yang keempat harta yang kita cari di muka bumi wal khayli. Apa itu? Diparkir kita. Honda yang mewah, motor yang mewah, mobil yang mewah, wal khayli, kendaraan yang memudahkan kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu pun kekayaan yang boleh kita miliki, yang kita cari pagi dan petang. Yang kedua wal an'ami, binatang ternak beternak. Manusia itu cenderung untuk beternak boleh. Wal an'ami wal harthi, sawah dan ladang. Enam bentuk yang kita cari pada muka bumi ini, ibu bapak yang berbahagia. Boleh kita cari itu semua dari mata'ul hayatid dunya, dan itulah kesenangan dunia. Sehingga pada malam hari yang berbahagia ini yang ingin kita sampaikan ialah yang pertama tadi zina syahwat minan nisa wal banin, keluarga kita bentuk keluarga yang islami, yakni salah satu kategori keluarga tersebut ada diri kita, ada istri dan ada anak kita. Itu lingkup keluarga yang terkecil. Ibu bapak yang berbahagia, dalam membentuk keluarga yang islami yang pertama tentu kita mencari pasangan hidup yang soleh dan soleha, tentu. Tapi yang namanya usaha, jodoh itu Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan. Betul Bu? Ibu bapak yang soleh ini. Kami yang jantan boleh itu dulu ya Pak. Kita tentu mencari yang soleh dan soleha. Tapi apa kata Allah? Wa asa an taqrabu wa huwa syarrun lakum. Yang mungkin hari ini kita memilih ibu, mungkin kita menyesal, kita rasa ibu itu tidak baik untuk kita. Itu penilaian kita. Wa huwa syarrun lakum. Tapi itu baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada kaum lelaki yang punya istri hari ini dalam penilaian kita kurang baik, tetapi itu baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun fa'asa an tuhibbu wa huwa syarrun lakum. Yang awak mungkin anggap baik, yang kita anggap elok, tetapi mungkin dalam pandangan Allah itu jelek, mohon maaf berkata. Itu pertama dalam membentuk generasi yang menikah dengan yang soleh dan soleh. Kayak anak raja, ada anak raja menikah. Ia bunuh fuqara yuqlihimullah min fadli. Jika engkau bujang, engkau fakir, menikahlah ayyuqlihimullah min fadli, maka Allah akan memberikan kesanggupan kepadamu. Begitu kata Al-Quran surah An-Nur ayat 32, membuat kita semangat adalah menikah. Kita tidak akan pernah dilindungi dengan yang namanya kefakiran. Yang pertama membentuk keluarga Islami, memilih istri, memilih suami yang soleh dan solehah tentunya. Ibu bapak yang berbahagia, yang kedua mohon maaf setelah kita menikah, yang mana pengertian menikah itu adalah menghalalkan hubungan, baik itu hubungan biologis maupun hubungan yang lain-lainnya dan kegiatan lainnya antara suami dan istri. Sehingga pada saat kita berhubungan, mohon maaf, kita akan
datang bahwasanya pada saat kita inna ahadukum yajma'u khalqu fi batni ummihi di dalam kandungan pada saat kita menikah, mohon maaf pada malam pertama kita berhubungan, yakni manusia akan diciptakan oleh Allah. Dalam hadis Arba'in hadis yang keempat proses kejadian manusia tersebut ada 3 tahapan setelah kita berhubungan. Itu manusia akan diciptakan, akan terbentuk, akan berproses manusia dengan 3 tahapan. Arba'ina yauman berbah 40 hari yang pertama kita berbuat sperma. Tsumma yakunu arba'ina yauman 40 hari yang kedua kita berubah alaqah segumpal darah dari sperma menjadi darah. Selanjutnya 40 yang ketiga kita berubah mudghah mudghah sperma darah mudghah daging kita di dalam rahim obat kita 120 hari 120 hari bagi 34 bulan kita dalam kandungan mak kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang mana Allah sampaikan di dalam rahim pada saat kita 120 hari yang bulan di dalam kandungan mak kita, Allah Subhanahu wa taala berkata, alastu bi rabbikum, apakah engkau meyakini beriman aku kepada Allah Tuhanmu? Pada saat itu semua kita berkata qul bala syahidna, yakni ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga membentuk generasi Islam yang kedua, yakni setelah memilih pasangan hidup, yakni dimulai sejak di dalam rahim. Nah ini Pak Ibu, dengar Bu, dengar Pak. Sehingga pada saat anak di dalam rahim, kita sebagai ayah, sebagai emak harus banyak-banyak beristighfar dan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-A'raf ayat 31 sampaikan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah masuk ke dalam masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ibu yang punya pakaian indah masuk ke masjid, kita sebagai orang tua ayah yang masuk ke masjid dalam pakaian yang indah, sehingga sebagai ibu yang hamil dan tidak hamil dalam kandungan mengandung anaknya untuk membentuk generasi tersebut, yang pertama berpakaian indah itu tidak lain dan tidak bukan menutup aurat. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna jalabibihinna. Wahai nabi, sampaikan kepada istrimu, sampaikan kepada anak gadis perempuanmu, dan juga wanita mukmin perempuan yang beriman mukmin, yudnina 'alaihinna jalabibihinna, hendaklah memakai jilbab menutup aurat, menutup kepala, menutup muka dan juga menutup dada, baju kurung berjilbab. Ibu bapak yang berbahagia, keluar masjid kita menutup aurat, datang ke masjid pakaian yang indah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pribadi sebagai orang tua akan membentuk anak yang di dalam kandungan ini menjadi anak yang Islami. Wa kulu wasrabu, yang kedua dalam Al-Qur'an ayat 31 setelah berpakaian menutup aurat, yang kedua tidak lain dan tidak bukan yang harus kita perhatikan sebagai ayah mencari nafkah, yakni makannya, minumnya harus yang halal. Dengar dulu, dengar Pak. Dalam kandungan awak mendidik generasi yang Islami, yang ingin mendoakan awak ketika mati nanti wawalidin sholihin li'antahu, yang anak mendoakan kita 3 perkara yang tidak akan putus, salah satunya anak ini, yakni kita harus menjaga makanan. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa
yang ada di bumi, halal thayyiban, halal lagi baik. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan engkau mau dibisik-bisikkan setan, engkau berdagang, kurangi timbangan yang membuat mungkin makanan kita tidak lagi halal. Begitupun pekerjaan kita lainnya, jangan sampai kita dibisikkan oleh setan sehingga kita makanan kita haram, yang kita makan sendiri, yang kita makan untuk anak dan istri, sehingga bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan juga generasi yang islami jika makanan tersebut bukan dari makanan yang halal. Itu yang kedua yang mesti dan harus kita pahami. Hadis arba'in, hadis yang ke-10 pun sampaikan, innallaha la thayyiban la yuqbalu illa thayyibun. Allah itu maha bersih, Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang baik dan suci-suci saja. Jelas Bu? Jelas Pak? Yang kedua, mendidik anak dalam kandungan 120 hari ditiupkan perut, sehingga kita sebagai ayah, sehingga ibu sebagai omah, ibunya yang tercinta, kita pun disuruh membaca surah Yusuf sehingga berdoa seperti Nabi Yusuf, dan begitu pun membaca surah Maryam, berharap jika anak perempuan pun berperilaku seperti Maryam. Waktu 31 menit lagi, masih banyak waktu. Bu, masih semangat? Masih semangat Pak? Semangat. Nah, yang kedua sudah disampaikan. Yang ketiga, setelah anak itu lahir, setelah kita lahir, yang dalam kandungan kita telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah lahir apa yang mesti kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah akikah yang sedekah harta, mendidik anak untuk tidak pelit, mendidik anak untuk tidak dikir. Yang jika kita mampu perihal harta, jika telah sampai haul dan nisabnya, jika kita punya tadi wal kontoroti dan tahdi wal fiddah, punya harta emas dan perak sampai 1 tahun, sampai haul, sampai nisab 85 gram, 85 gram kita buatlah sekarang 1 gram 1 juta, 85 juta 1 tahun, 2,5% kita zakatkan di jalan Allah. Kita punya kambing binatang ternak 35 ekor 1 ekor kita zakatkan, punya sapi 25 ekor 1 ekor kita zakatkan. Pun hari ini kekayaan banyak orang yang berkebun sawit, kalau sawit mahal 1 tahun sawit kita dikurangi perawatan dan tukang panen, itu dihitung 85 gram sawit kita berpenghasilan selama setahun, maka 2,5% pun harus kita zakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak lahir, kita sebagai orang tua nampakkan kedermawaan kita, jangan sampai kita pikir apa sebab, karena nantinya kita akan diancam yauma yu'ma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa bi'ajli wa junubuhum hatta makana seperti anfusikum kuntum matakizun, yang mana emas dan perak yang kita simpan untuk diri kita sendiri dan keluarga nantinya dipanaskan ke neraka jahanam. Hadza kanaskus, disetrikakan kepada dahi, punggung dan lambung mereka, ialah harta yang kau simpan untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Begitu kata At-Taubah ayat 35. Oh, itu yang ketiga. Yang keempat yang disampaikan ialah untuk membentuk generasi yang islami pada bulan suci Ramadan ini adalah unzilatul Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana kita punya rumah mewah, rumah yang indah, elok, besar, tetapi la taj'alu buyutakum maqabir, jangan sampai rumahmu seperti kuburan. Apa maksudnya seperti kuburan? Yang tidak dibacakan Al-Quran, sehingga membentuk anak, membentuk generasi
kita jangan lagi memutar lagu-lagu yang tidak islami, memutar lagu-lagu yang tidak mendidik anak dan putra dan putri kita, tetapi lantunkanlah ayat-ayat suci Al-Quran sehingga rumah kita tidak termasuk rumah-rumah yang digolongkan rumah seperti kuburan. Ibu bapak yang berbahagia, yang kelima, waktu 34 dan 43. Yang kelima pula. Yang kelima yang terakhir, membentuk generasi yang islami, yakni kita tengoklah sebuah perjalanan hidup seorang hamba Allah yang bernama Luqmanul Hakim. Luqman, Al-Quran surah Luqman ayat 12, ayat 13, ayat 14. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innahu yang pertama rumah tangga, membentuk keluarga yang islami, anak yang islami. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang kelima, mendidik anak supaya tidak pakai jimat-jimat, tidak pakai yang lain-lain, tetapi hanya menyembah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik, jangan, kita harus mengajarkan anak kita jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kira sebab mungkin lima inilah yang ingin disampaikan. Semoga memberikan semangat kepada kita bersama dalam membentuk keluarga yang islami. Yang pertama, memilih pasangan hidup, tetapi jodoh Allah yang menentukan bahwasanya kita terima. Yang kedua, di dalam rahim anak kita, di dalam kandungan pun mesti kita berikan pelajaran untuk membentuk generasi yang islami. Yang ketiga, tentunya pakaian, makanan yang halal, dan kita harus istiqomah. Yang keempat, yakni kita harus membuat rumah kita gaungan Al-Quran sehingga rumah kita tidak seperti kuburan. Yang kelima, tidak lain dan tidak bukan, kita ajarkan anak kita mampu bertahan di gejolak zaman ini untuk selalu tetap istiqomah bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman itu yang menyatakan Tuhannya adalah Allah, Tuhannya bukan harta, Tuhannya bukan pangkat dan jabatan, Tuhannya bukan rumah mewah, Tuhannya bukan mobil Honda yang mewah, yang mantap, yang cantik, yang megah, tetapi Tuhannya adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Baik ekonomi susah mereka tetap istiqomah, baik ekonomi meningkat pun mereka istiqomah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun derita, kita istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan bersedih dan mereka akan selalu bahagia kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bu, boleh Pak. Baik, terima kasih atas perhatian. Itulah yang mungkin dapat disampaikan. Semoga dapat diamalkan. Dan mohon maaf banyak salah dan silap, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.